Bapak Ibu, terkait dengan materi moderasi beragama, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Nanti kalau tidak ada bisa dilanjutkan langsung dengan kebijakan Kementerian Agama tentang PKB dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Penma. Jadi silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan silakan. Ibu Hajiah Sapiah mungkin ada yang ditanyakan tentang moderasi beragama. Silakan Bu, ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajiah dari MTSN 3 Banjar, Jambu Burung Pak, sekolahan mau pesantren. Pak lama burung. Nggih. Ini materi tentang moderasi beragama ini lagi viral-viralnya. Di mana-mana ada pelatihan moderasi beragama itu. Baik yang penyelenggara itu dari Balai Diklat maupun dari seperti kita ini. Tadi saya pahami sudah masalah moderasi beragama yang ada di sekolah nanti, dan upaya nanti mungkin tidak menutup kemungkinan satu sekolah itu nanti ada guru Kristen misalnya dia mengajar. Mati. Cari ini kenalan di suara biar teruskan aja. Nggih. Tadi Berdiri aja, berdiri. tidak menutup kemungkinan Pak nanti satu sekolah di Sanawaya itu dari agama Kristen, terus dari guru olahraga misalnya dari agama Hindu, kenapa? Yang terasa Terus. itu yang terasa sama sekali Pak menurut ulun. Kalau untuk pedesaan, khususnya misalnya di Jambu Burung, tidak ada sampai sekarang ini yang campuran agama lingkungan sekolah itu yang beragama lain selain agama Islam. Terasa sekali pun nanti di perkotaan. Teruslah, pertanyaan saya lagi ini
kalau ada kan Pak ceramah guru-guru itu, nah apabila gambar itu rileks, apabila kita pegang itu terasa itu, nah ada kan hukumnya Pak. Nah, nggih. Beda dengan yang gambar biasa kita ada di raba itu, ada Bapak. Nggih. Itu tadi yang menurut ulun bertentangan dengan hati ulun, kayak apa lah nantinya kalau memang terlaksana harus diwajibkan memakai baju yang bergambar berapa agama itu? 5 lah. Nah, ulun Pak emang minta maaf benar, tapi ulun pribadi nih masih bertentangan dengan hati nurani ulun. Tapi tadi lah ulun ceritakan tadi yang misalnya ada agama guru beragama lain daripada agama Islam, ya boleh-boleh lah misalnya kalau kita kan ke depannya semarak itu kan Islam Nusantara. Oke, makanya ada istilah ini moderasi beragama ini. Oke, itu aja Pak. Oke, masalah baju itu nah nanti kayak apa lah, mau baju-baju dibagi kayak itu diulah kadang. Hingga makan nampak pada lambangnya itu nah rasa bertentangan lah menurut orang dia. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya. Aplaus untuk Ibu Sofi. Nah, langsung aja nih tentang baju ya. Sampai pian ampe jadi guru insya Allah akan memakai baju itu. Jadi baju batik, baju yang didesain untuk moderasi beragama itu hanya disarankan untuk pejabat eselon 1 ya, ketika apa? Ketika mungkin ada kegiatan mungkin forumnya itu forum antar umat beragama, misalnya di pusat atau ada rakor-rakor apa. Nah, jadi ya hadirlah si pejabat tadi menggunakan baju batik itu untuk kebersamaan apa? Bukan kebersamaan agama, kebersamaan bangsa Indonesia. Tuh ini kan apa guru-guru tetap aja biar lu batiknya nih. Pulang nih kita hendak jom pemakaiannya tak. Aman aja bola. Jadi mungkin kuat benar channelnya ini masuk ke dalam sudah. Iya, kayak bujur aja. Jadi itu muncul kemarin ketika ingin baju korpri, ada edaran tentang seragam ASN, ya seragam ASN di Kementerian Agama. Salah satu seragam ASN tadi ada batik, bukan batik moderasi sebenarnya, batik itu batik yang didesain di situ ada gambar simbol-simbol agama. Kurang moderasi beragama itu anak baju biasa, bapak biasa-biasa aja. Nah, cuma itu memang saya baca ininya direncanakan dipakai khusus eselon 1 pusat. Nah, baju tadi itu belah. Nah, jadi tanah ini biar. Nah, cuma ini namanya medsos kan namanya gini. Kita bakal tetkin sini tahu udah orang di pinggirnya. Maaf lah bagaya. Nah, itu terkait dengan medsos. Makanya medsos tadi ini juga kaitan moderasi beragama medsos nih. Ya, membaca guru ASN macam ini jangan sampai terpapar medsos. Kalau ada share macam ini dibaca aja kan sudah ya, kalau sudah ditanggapi. Ya. Ada kontaknya dengan kita karena kadang hanya lalu itu. Cuma jangan umpat-umpatan. Nah, wah panas ini berita umpat. Mendukung, kirim pokoknya aku mendukung ini, wah bisa. Kadang didukungnya tak tahu juga lah. Ini saya baru menyelesaikannya ASN kita nih, pakai BAP juga. Nah, belum masanya ataupun masanya nanti. Kita kan udah salah satu partai kita besar Nasdem ya, itu kan sudah hari ini sudah menetapkannya, mendeklarasikan lah, sudah kan tahu juga lah Anies calon presiden, 4 juga pegawai kita
Bagus ini, oh tiba tuh memang ini presidennya lama gini macam-macam. Dibanding, cuek di Facebook. Nah, Sipra di pusat baca, ini orang Kementerian Agama ikut HSN lagi. Ujungnya ke Kemenang. Nah ini Pak, itu anak buah bapak ini namanya. Ya kan Sipra itu kan. Jadi hati-hati sempian yang menggunakan akun Facebook kah, WA kah, Instagram kah, apa kan? Jangan tak salah, tak umpat nang positif ya. Mau ada nang tadi Twitter, lihat ya. Bapaknya ini, apalagi di YouTube macam lihat. Nah, artinya kita jangan jangan gear ya. Terlalu tinggi simpatinya. Nah, jadi jangan sampai terpapar. Jadi memang menambahi gawean kami pulang, gawean kasih madrasah bertambah. Paling kita tahu kasih madrasah tuh guru anon ini di kios di BAP ke kantor bujur berhari-hari urusan. Untung sampai di kantor aja. Kalau sudah nanti menyangkut sudah mendalam bisa sampai komisi ASN. Komisi ASN di mana di Jakarta. Aku yang pulang balik ke Jakarta tuh urusan itu aja. Belum pengalaman sudah urusan Sipra ini. Nah, tulak duit seorang, jangan kapan dibeli orang duit. Mendatangi itu aja mungkin didatangi urusan nasib seorang ulang sebagai pegawai. Nah, jadi hati-hati lah kita. Nah, itu yang batik kering aman nyala. Pada ya kawalan karena apa-apa tuh kada jaga jiwa makai kita. Oke, masa simbol-simbol salib di sejadah gitu ada. Mempihadak meneliti produk-produk tuh Cina mana pada saya aja biar mengubah hati jadi itu mengapa biar mencerna secara mendalam mau salib apa ya benarnya benar itu kayak cuma pikiran saya yakin ya pikiran kita marwah kita beragama muruah kecemburuan beragama itu tinggi kita luar biasa bagus itu tanda keimanan kita masih bagus akidah kita masih bagus. Nah ini saya katakan nah ketika itu kita berhadapan dengan situasi kita mau moderasi tadi kan pemerintah mengajak jangan terbawa muruah yang tinggi tadi justru wah itu salah mengolah itu salah memproduksi kan tahu ini kita udah ngerti mungkin mengolah kan tahu sengaja lah cuma maksud kita mari kita duduk secara adil melihat urusan industri ini tuh di sejadah itu ya kalau usah diperbesarkan sampai membawa barang panjang misalnya. Nah itu yang dikhawatirkan digesek kan sehingga macam-macam ini yang dikhawatirkan oleh negara. Muruah beragama oke, akidah iya saya juga demikian. Kalau agama itu dihina ya mesti kita kan kalau ada rasa nah apa akidah kita ada cemburu lalu ya nah cemburunya tetap ada cuma bagaimana cemburunya tadi yang berdasar yang bisa diatur. Kemudian terkait dengan guru ke depan apakah guru madrasah ada nanti nur muslim masuk macam karena kalau kebijakan nasional itu mulai kita ulang di kepegawaian di Kanwil ketika penetapan calon CPNS 2019 itu sudah bebas itu. Karena apa? Penerimanya juga bebas. Guru ahli mata pelajaran lulusan dari mana kan boleh masuk tuh. Nah, tinggal menyensor aja lagi. Oh ini. Oh guru matematika, guru fisika. Tapi kan ada apa? Guru non muslim itu memilih misalnya guru ahli pertama Quran hadis. Guru ahli pertama fikih katanya yang dipilihnya guru fisika, kimia, umum. Itu juga kita ketika guru Islam ini masuk kayak guru Islam ini mengajar di yayasan-yayasan Kristen itu yang umum kan ada apa mengajar agama Kristen boleh kayak itu boleh ya gue kalau setakutan kita iya tapi
walaupun dibolehkan secara undang-undang karena sistem merit penerimaan CPNS itu, kita lembaganya aja lagi memahami. Oh, lihat ya siapa nih? Oh, guru fisika ini berapa orang terus calon? Calonnya dulu. Ini yang 4 tes saya. Tapi kan ada semua itu sistem. Insyaallah selama para pengelola kepegawaian kita masih kuat, semuanya akan terkoordinasi dengan baik. Banyak paling saya waktu di Kano itu yang, tapi alhamdulillah yang lulus 2019 itu ada berapa muslim untuk masuk ke madrasah? Ada berapa? Nah, berarti ada lulus. Nah, gitu. Kalau saya pikir alhamdulillah. Khawatir itu boleh ya, cuma kalau usah, dan jangan dulu jadi fitnah. Mau ngapain kita itu bahayanya nanti bahaya. Pikir ulang ulama kita yang di atas itu menghati duluan itu. Ini karena kalau ini panjangan itu urusan akidah, itu kan urusan hati. Jadi mesti kita kecuali dirjen madrasah ini orang Kristen, nah tahu. Ya lah, misalnya dirjen Pendes dari Katolik misalnya. Nah, itu mungkin itu kan. Walau alam, insyaallah ada. Nah, dirjen Pendes itu pendidikan agama Islam. Gimana? Ya, Bos Sabiah. Nggih, baik. Anak-anak lagi tahu kan? Nang ada nang di hati ini, apakah terkait politik, kemusahan politik kemajuan madrasah maksud saya. Jadi apa kayak madrasah biar maju dan seterusnya, apa pembelajaran yang bagus ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Hansiah, instansi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Banjar. Bapak Muhammad. Ya, ada hal yang mungkin ditanyakan tentang modernisasi beragama. Iya. Iya. Kita kan sebagai guru sama-sama mungkin berada di madrasah. Kemungkinan kita kadang-kadang ada hal yang istilahnya bukan di madrasah saja Pak ya. Kita mungkin berteman dengan sesama guru di SMP yang kebetulan mungkin pada saat itu ada guru non muslim. Jadi kita sebagai Islam, apakah salah kita berteman dengan non muslim padahal kita sama-sama sejurusan kan? Karena yang menjadi beban ulun, kadang-kadang kita berada di madrasah menjauhi orang non muslim kan? Tujuan padahal sama untuk mendidik anak bangsa. Jadi kadang-kadang ada itu non muslim pokoknya, itu non muslim. Nah jadi ulun karena mungkin di bidang agama kurang, apakah itu salah bagi kita, apakah mungkin ada hadisnya kita berteman dengan non muslim, apakah berdosa atau tidak ya Pak lah. Karena alhamdulillah kami waktu kita boleh diumumkan sama-sama ada non muslim Pak, banyak, bahkan berteman bergelut dibikin itu. Tapi kadang-kadang kita yang sama seperti Ibu Sofia, kita kan berada di apa? Di lingkungan pedesaan Pak, yang memang pedesaan ini kadang-kadang kuat agamisnya.
Nah, jadi kadang-kadang ada yang non muslim yang apa bela atau apa sudah itu rasanya guru kajian muslim. Nah, itu apakah ada hal yang larangan atau apa? Mohon penjelasan bagi Pian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bos. Nah ini kita pahami bahwa Indonesia ini negara pluralistik ya. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak pulau, macam-macam banyak ya. Bahasanya itu Pak. Nah, sebenarnya nggak ada masalah Bu. Rasulullah aja berkawan ya dengan orang Yahudi. Nah, kalau cerita setiap hari Rasul itu memberi makan ini orang Yahudi di mana di pojok kota Madinah sampai Rasulullah wafat. Kada tahu siapa yang lain Abu Bakar mantarnya lain dia namanya apa ini siapa itu hanya sedikit orang Yahudi. Kenapa sih urusan sosial silahkan Bu, masalah urusan agama ritual ya, harus kita pertahankan lakum dinukum walian itu aja. Nah kenapa ada masalah ulun bakawan banyak biasa ya pian ka toko tukang Cina berjualan kita nolak ya toko Cina nah menjual emas tuh orang Cina lah tulang pian ka jomurong situ nah nawar ya cek turun lagi kehatan cek jadi biasa kalau tidak ada masalah yang tidak yang apa nih yang kada boleh kita campur itu ritual akidah tetap pertahankan akidah urusan sosial biasa saja. Kira aman yang Bang. Kalau apa namanya sudah langka itu makanya terjadi bentrokan, gisikan macam karena itu belum paham di situ. Jadi sampai tadi mengklaim pokoknya kalau sudah mengklaim radikal itu kan mengklaim ampun kok yang paling benar. Bujur ya akidah, bujur aja. Akidah benar. Akidah itu masuk neraka. Apa kawannya kan? Nah, urusan bakawan ini kan tidak boleh terganggu. Akidahnya harus dijaga. Urusan sosial bersahabat silakan. Nafsi aja. Yang lupa. Nah, jadi impian sekolah tadi jadi biasa ya, ada Bapak. Nah, makanya ke depan misalnya kita sudah ada Bu di mana-mana di Tanah Bumbu ya. Ada seorang guru pengangkatan di Tanah Bumbu itu dia beragama Hindu, ya Hindu, guru biologi kalau misalnya di madrasah sanawiyah di Tanah Bumbu itu. Lama dia jadi guru, akhirnya dia tidak enak juga sebagai guru di sana. Mungkin setiap pagi orang tadarus Al-Quran, dia kan guru biologi kalau bapaknya. Cuma akhirnya kan keseharian pergaulan ini kadang-kadang merasa kada enak serangan kada bakawan juga. Akhirnya kemarin mutasi dia menjadi penyuluh agama Hindu. Kembalilah di kita Hindu. Tidak apa-apa. Sebelumnya dia guru di madrasah, guru agama, guru biologi, tapi di madrasah sanawiyah di Tanah Bumbu. Kan apa? Nah dia sendiri mungkin tidak enak keseharian pergaulan. Sebenarnya tidak ada gesekan macam, tidak ada. Cuma mungkin ya tadi karena pergaulan madrasah kan mesti Bang. Nah, jangan sampai nanti kalau ada sahabat-sahabat non muslim masuk ke madrasah Bapak Ibu bisa jangan kita melunturkan tadarus. Biar kita bertadarusan asal kada nyaman. Kita kan ada urusan itu. Nah, itu berarti kalah namanya. Nah, hilang muruah agama. Tetap ya. Program madrasah tetap jalan. Nah, itu aja Bu ya. Itu jadi tetap jadi kebersamaan persaudaraan tetap dijaga. Jangan sampai terjadi pelecehan. Jangan Bapak kamu izin mengurusi pelecehan. Nah, jangan. Dia beda agama dengan kita, justru kita kucilkan malah dia kurang bagus dengan moralitas agama kita. Orang muslim aja kalinya kalau dikawan ini.
Jangan itu kita internal saja. Sering terjadi gesekan internal, apalagi antar. Pak tahu ya LDI. Ada orang LDI ya? Ada ya. Dia LDI itu Pak kasih hampir 2 bulan sekali ada ke rumah itu. Dia mau bergabung, maksudnya biar akses juga, update juga di Kabupaten Banjar LDI itu. Silahkan. Saya tanya. Iya, jamaah Islam itu ya. Tanya, Pak Joko, Pak Sigit ya. Pak Sigit, kalau orang Islam ke rumahmu atau kemana, masih kamu lap nggak bekas dulunya? Nggak lagi banyak. Dulu kita alergi, berenang, bah kita bulik di lap, yang bekas pipi bulik kita tuh najisnya orang, kita ini najis, masihlah gitu. Nggak lagi. Nah itu Pak, makanya orang Muslim mata Quran ini bukan takut, menghindari dengan saudara, karena sudah sering melap tempat duduk itu, ketawa dia. Ya memang pahamnya. Dia Islam juga ajarnya, sama Tuhan juga namanya Allah SWT. Tapi ada paham dia, lagi yang mendalam tahu lah seperti apa itu. Nah jadi itu kan keras laginya dengan model kita nih, kerasnya. Aku tanya begitu, ada baju lingkungan dan sidin sampai Pak sudah ada lagi, makanya kami Pak mau rubah, kami ini mau kembali katanya biar kami juga maksudnya sama-sama lah dunia sosial ya. Nah, sebulan 2 bulan ada ke rumah dialog gitu. Di Matapura itu Pak kasih daerah apa dari ya situ komunitas baru dia 13 kepala keluarga di Matapura itu, tapi yang besar itu di Banjarbaru dagang LD macam itu. Itulah jadinya mau mendaftar jadi ke Kesbangpol juga untuk akses dengan agama yang lain. Saya kira tidak ada masalah, silakan saudara, yang penting kita ini hidup bertetangga tetap suruh Nabi juga Pak Yukrim ilajari tetap baik dengan tetangga. Kita tuh non muslim kayak mau tetangga itu sama aja. Nah cuma kalau tetangganya ini kita ini kan alergi dengan anjing, iya ya. iya kan. Kalau naik ke pedapuran kokok. Nah itu kadang-kadang yang ya itu urusan fikih ya, urusan fikih. Jadi kalau dan bicarakan itu kan mesti ada gesekan, ada benturan-benturan, paling tidak ada yang kada nyaman gitu ya. Ini itu aja. Yang itu terus terusnya diperjuangkan hari ini, bagaimana sikap moderasi tadi tetap berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Kalau bicara anjing itu najis, tapi ada juga yang mengatakan anjing itu tidak najis. Khilaf fikih. Jadi kajian fikih kita hari ini luar biasa. Jadi yang kita masih kurang ngaji harus ngaji lagi. Jadi biar nyaman beragam. Jadi orang mempraktikkan moderasi beragama ini memang harus banyak pengetahuan, ilmu yang cukup. Jadi kalau kita kurang cukup, ya nggak usah ikut berdebat. Lebih baik berandai aja, ya, daripada terjadi benturan fisik apalagi. Ya, jadi itu tadi lah. Ya, semuanya dikaji dengan pengetahuan yang cukup untuk dilakukan. Saya kira itu. Kira-kira cukup Bapak Ibu ya. Kalau ada lagi nantilah di luar acara ini. Jadi terima kasih Bapak yang sudah menjelaskan banyak hal, masukan bagi kami, dan mudah-mudahan kita dapat laksanakan dan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Selanjutnya materi kebijakan Kementerian Agama tentang PKP Guru dipersilakan kepada Bapak Kasih Benmat untuk menyampaikan, dan untuk waktunya dipersilakan kepada Bapak. Namun dijadwal kita sampai jam 12.30. Nasi kotak sudah siap di belakang. Terima kasih Bapak. Waktu saya sampaikan, saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu.
Ini bawakan sini Bapak, lu kotak Bapak. Antarkan. Buat ke akuanya. Ada aqua di dalam. Lah akuanya. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini yang saya ujiannya jadwal ulun jam 11. Tapi alhamdulillah jadi kalau naik melantar jadi kita ada bahas lawas ya udah jadi ya gini mulai sebelum kita ke PKB tentang nyambung tadi tentang kita dengan non muslim sama dengan anak ulun gue terus mencari-carinya. Nah untuk kebetulan dulu S1-nya pelajar di BINUS Bina Nusantara Jakarta tahun berapa Cina, ambil sastra Jepang. Yang kedua, namun melanjutkan ke S2 Jepang. Ya seharusnya sudah lulus S2 di Jepang, melamar pekerjaan di Jepang, lulus tahun November 2021 tadi. Kebetulan di manajemen perusahaan distributor barang, terbuatlah di dalam distributor makanan itu babi. Jadi anak ulun itu jadi karena ada babi. Jadinya orang perusahaan di sana ikan pas saya makan tadinya kada sama aja ya. Nah, sama aja anak ulun. Nah, yang kedua, yang ini kalau kada ditunda tanggal 10 Desember berangkat lagi ke Jepang, perusahaan kerjasama perusahaan Jepang dan Indonesia bagi Indonesia yang bekerja sebagai tenaga medis, di restoran, pertanian, coba itu nang handle-nya di Jepang kan aku sebagai translate Indonesia Jepang. Nah, usia bahaya orang perusahaan restoran itu kan ada daging babi udah mengatakan waktu ikan makanya itu mencari yang kita dan anggap lagi kan kita kan tahu namun kita mencari terus kan keuntungannya yang selama kita kan tahu jangan kita cari gimana. Nah itu cuma orang sama juga dalam orang tiap kali interview dengan orang Jepang pasti pertama ditakuninya hari Jumat ke orang masjidnya itu buat apa banyak duit bahaya ada sembahyang. Dan walaupun ulun kan memberikan anak pula walaupun anak ulun itu tamatan umum dulu kumpul Cina di Jakarta di resto di Jepang tiap selama di rumah setelah tahun tiap anak kuring pasti minta ampun dulu ulun ada kuring. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita semua yang soleh dan soleh. Bapak-bapak, ibu yang menghormati itu sekilas info dulu. Nah, jadi kita tentang apa itu PKB. PKB ini sebenarnya sudah lama kita sudah disosialisasikan, tetapi kita tidak salahnya untuk mengulang-ulangi tentang PKB. Jadi apa kan itu PKB? Jangan lupa. Nah itu PKB itulah pengembangan profesional berkelanjutan yang juga bisa disebut PKB. Guru yaitu pengembangan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Bagaimana itu caranya? Jadi kita sebagai guru itu harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Dengan apa? Dengan cara melanjutkan pendidikan yang dulunya semua pendidikannya S1 menjadi S2, sebelum S2 dan S3. Apalagi yang masih yang muda-muda ini silahkan aja lanjutkan bagi yang tua biar aja cukup S1 sudah. Nah, bagi yang muda-muda kan siapa tahu 10 tahun akan datang calon kepala madrasah semua harus S3. Kita dalam adanya teknologi dan dunia maju itu kita perkirakan. Itu yang perlu kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Dan juga dengan melalui seperti ini, seperti kegiatan-kegiatan NGMP biasanya kan ada
Nah, kadang-kadang ulun sampaikan kepada kepala madrasah, tolong bagi gurunya yang mengikuti MGP, tolong diizinkan. Karena kadang-kadang jawaban kepala madrasah ini, Bu, Pak, ini Bu Padang mau di MGP, katanya di MGP kadeten sama kada ya. Nah, itu yang perlu kita niatnya adalah untuk meningkatkan profesional kita dalam rangka menghadapi zaman yang akan datang. Apalagi nanti untuk MTSN 1 kan sudah piloting tentang kurikulum merdeka. Nanti kepala madrasah, para guru ini harus profesional. Nanti sama dengan dosen. Kalau kita kurang membaca, kurang ilmu pengetahuan, kalah kita dengan siswa. Nah, maka oleh sebab itu diwajibkan bagi guru itu sebelum melaksanakan pembelajaran itu membuat RPP. Dibuatlah biasanya bu. Kadang-kadang kata buat kan. Nah, RPP karena tanpa RPP itu kan ada pedoman, kan ada kompas kita. Nah itu kalau ada kompas maka kita diwajibkan membuat RPP jurnal. Oh, minggu pertama ini babnya bab ini, minggu kedua babnya bab ini. Itu yang harus profesional. Nah, maka oleh sebab itu kenapa tidak ada aturan, kenapa madrasah itu masuknya tuh sekiranya bisa itu jam 7, karena setengah 8 itu sudah siap pembelajaran. Kalau kita masuk setengah 8 ada yang kadang makan lagi gurunya, ada yang bukunya tahan sehingga jam 8. Nah, sebagai perbandingan, ulun kebetulan membawa bini ulun tanggal 22 tadi setengah bulan ke Jogja berobat, Bu. Itu jam 6 sudah terakhir absen. Sekolahnya pun jam 6 absen terakhir. Jadi setengah 7 akhirnya itu sudah pelayanan. Nah, itu disiplin. Karena disiplin orang. Nah, kalau kita biasakan disiplin, anak-anak kita biasakan disiplin, kita pun sebagai contoh ibda di nafsik, insya Allah tidak ada kesusahan dari kita. Jadi ada juga kepala madrasah yang disiplin, ribut di sekolah. Itu yang ribut itu adalah umumnya kadang alur ulun aja patuh longgar. Kalau kita disiplin, siapapun pimpinan kita itu tidak ada kesulitan dari kita. Nah, sebagai contoh nanti yang itu tahun 2022 Desember uji coba absen di Simpetika langsung itu absen. Jadi bukan absen masuknya itu langsung di Simpetika. Apabila terlambat langsung potong TPG-nya, ulik susung langsung potong TPG-nya. Ini ada lagi sudah disampaikan oleh kepala madrasah, sudah apa nanti ada pengisian tanggal 1 Desember terakhir itu pengisian tentang kinerja bagi ASN. Itu tanyai nanti kepala madrasah mana edarannya, nanti tanggal 1 itu dari Menpan RB itu tanggal 1 terakhir itu 1 Desember terakhir. Hanya tadi di Serbu. Kesenangan kita lakukan aja kepala madrasah ya. Kemudian apa tujuan PKP ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik. Nah, kalau istilahnya guru itu tidak profesional, tidak dinamakan namanya guru. Seumpama ulun sebagai guru, sampian seumpama mohon maaf sebagai siswa, kalau tidak penyampaiannya itu tidak menyambung, itu tidak akan dipahami oleh para siswa kita. Bagaimana kita caranya bahari ulun tadi mau belajar yang semi didaktik metodik kita Pak tekan. Nah,
Itu kayak apa? Siswa kita itu membuat siswa kita itu senang dengan kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh siswa kita. Jangan sampai kita dengan siswa kita itu memberikan pembelajaran itu secara monoton tanpa ada gaya tarik dengan para siswa kita. Kenapa? Itu yang walaupun selama kita guyon dengan dia, akan tapi guyon dengan kita itu akan memasukkan materi pembelajaran kepada mereka, sehingga apa yang ingin kita capai dalam rangka pembelajaran yang kita sampaikan bisa diserap oleh siswa. Bagaimana? Kita boleh semua minggu sekali diberi PR kepada siswa kita ukur nilainya bagaimana. Ya kita jangan selalu menyalahkan siswa kita. Apakah siswa kita yang tidak menerima, atau kita penyampaian kita kepada siswa yang belum semestinya yang mereka terima. Jadi check and balance itu perlu kita laksanakan. Jangan sampai kita sepihak menyalahkan siswa yang tidak bisa menerima pembelajaran penyampaian dari kita. Itu yang sangat diperhatikan oleh guru. Juga kadang-kadang kita selalu terlena dengan apa, kadang-kadang kita jamnya itu sudah mau habis baru kita masuk. Itu kadang-kadang Bu, protes saja kalau kepala sekolahnya semua jarang masuk, protes saja, sampaikan aja ke kantor, jangan takutan, ya kan? Realita kan? Fakta, jangan takutan kan? Kepala madrasah itu adalah orang yang diberi amanah untuk memimpin di lingkungan madrasah itu. Kalau kepala madrasahnya kan tapi kekaruan, kayak apa anak buahnya? Kasihan kan? Nah, jadi itu gue berkesahan seandainya itu ada inisiatif untuk meningkatkan profesional tadi, itu kalau ngalih di sekolahan, pengennya itu bawa kaset pendet kami kunci, kadang kamu atau edit, ya kan Pak? Itu senang bagaimana disiplin, kadang kamu edit gue. Nah karena kan tahu aja nih yang edit, yang kada tahu aja. Aku itu sama di jalan ke sekolah ngongkreng paham aja, cuma istilah pembunuhan terjalan jangan parang lah silat jadi kan katanya lah udah bang tuh. Kenapa? Sebenarnya tugas guru ini tugas yang sangat mulia. Sempian amal jariah, jadinya kan kalau kita menyampaikan kepada siswa nanti mengamalkan kadang online kan, bagian kami putus kadang kalau di kantor kan ada apa ya, kan habis sudah. Kalau kita mencairkan dana TPG semuanya habis kan ada apa. Kalau sempian berpikiran seorang guru ini adalah tugas yang dalam pendidikan, insya Allah sama-sama menjaga. Makanya ulun sarankan kepada kepala madrasah, biasanya kan guru piket itu kan giliran malah. Guru piket itu bukan umur ulun tugasnya itu. Guru piket itu mengontrol setiap kelas. Oh ini kelas 1 ini masuk si A, tepat waktu katakan kontrol, lakukan dengan kepala madrasah. Itu juga siapa yang piket lakukan lagi, harusnya begitu. Nah sehingga tak kontrol semuanya. Ini kadang-kadang ini di sini kosong. Kalau siswa itu yang kosong tuh himung kembali bagi aja kita boleh himung tapi ilmunya yang kita dapat kada. Nah apalagi kalau di daerah kita daerah pinggiran tuh himung kada belajar, tetapi daerah perkotaan itu tidak terjadi demikian. Kenapa? Nah jadi karena keprofesional seorang guru tadi itu kita bisa meningkatkan mutu pendidikan.
jangan istilahnya 1+1 sama dengan 2. Nah, kita perlebar pemikiran mereka. Kenapa jadi 2? Karena 3 semua kan gitu. Jadi pertanyaannya kan demikian. Nah, kalau mereka diajak berpikir, mereka menganggap itu jadi senang dengan pembelajaran kita, insya Allah apapun yang akan kita sampaikan mereka akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagai kunci, sepian sebagai guru adalah harus ikhlas mengajar. Itu ulun perguruan ulun tuh ilmu yang bermanfaat itu kan siswa anak murid itu kita adalah disiden gurunya harus ikhlas mengajar. Lihat pertama ikhlas. Tetapi Bank Dunia pernah dari Malaysia tuh ke Bandung sini. Kenapa guru madrasah diniyah pondok pesantren itu cuma gaji 300.000 bisa hidup? Nah itu bingung mereka. Tenang aja kan ujian pegawai negeri kami ini SK sekolah harus ini ada hutang. Mana dia guru madrasah itu ada hutang? Ada tenang aja ya. Tapi BHS apa itu kan tapi yang 2 juta, apa yang 1 juta kan ada. Nah itu mau berkah barokahnya itu yang perlu kita pikirkan. Nah itu yang perlu kita kembangkan bersama-sama dalam rangka kita tujuannya itu hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kenapa untuk mencoba untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu coba setiap madrasah itu setiap ada kegiatan itu tampilkan, harapan itu tampilkan setiap madrasah itu KSM, kemudian seperti kegiatan pospena semua ikuti aja. Yang dulu karena perlu menang, perlu tuh adu mentalnya berani tampil dengan orang banyak itu sudah ulun hargai. Nah ya berarti kan mereka tampil berani. Masalah juara nomor 2, insya Allah tahun akan datang mereka menuntut Pak, perlu kita daftar. Nah itu dan juga di sekolah itu mari kita libatkan mereka itu kewajiban dalam mengelola madrasah itu kita libatkan mereka. Sebagai contoh, kalau di madrasah Sempian itu pernah melaksanakan semua dalam sebulan sekali penilaian lomba kelas. Sekali itu ada Bu 17 Agustusan. Nah, biasa kan kalau semua sampai ada kampanye 2-3 bulan sekali kan lomba otomatis kan kelasnya terus keuangan kan. Biar hadiahnya buku-buku minta kepala sekolah, bos ada dia tuh dia mau kepala sekolahnya. Nah, tapi insyaallah lah ulun kada bahagia ya ulun kakawanan di Penmat itu akunnya bergawe di Penmat itu bergamian aja ulun apabila dapat rezeki kan pernah toko bulik habis ulun sambil makan kan pernah toko bulik tuh bisa alhamdulillah dengan kita istilahkan yakin insya Allah ada rezeki lain lagi yakin tuh. Nah maka ada yang dari MT1 dari sini Mbak dadah boleh jadi ada juga dari MT1 di ruangan modernisasi kita sebagai guru atau sebagai SM jangan sampai kita ada kada menambahi ada kada mengurangi. Namun kita cari kita ada uang menambahi uang kita kada ada uang mencari uang kayak apa caranya itu. Nah kan itu ada